Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas topik mengenai teori dalam kepemimpinan dan berbagai isu dalam kepemimpinan. Video ini dibuat oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2024B. Selamat menonton! Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses kompleks untuk mempengaruhi pengikut atau bawahan agar bersama-sama melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan objektif organisasi. Kepemimpinan ini adalah intisari manajemen yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. Selanjutnya, seorang pemimpin tidak hanya memimpin dengan jabatan, tetapi dengan sifat-sifat yang dimilikinya seperti kepercayaan, etika, perwatakan, pengetahuan, dan juga kemahiran. Proses kepemimpinan juga selalu melibatkan 3 pilar utama, yaitu keterlibatan pengikut, pembagian kekuasaan seimbang, dan juga kemampuan untuk mempengaruhi. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori kepemimpinan. Apa saja sih teori kepemimpinan itu? Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori sifat, yang dimana kepemimpinan itu dipandang muncul dari sifat bawaan seperti kepribadian, kecerdasan, dan karakter tertentu. Jadi, keberhasilan pemimpin dianggap tergantung pada ciri-ciri pribadi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu teori perilaku, yang dimana kepemimpinan itu fokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan sifatnya. Teori ini itu menegaskan bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari dan dilatih, sehingga siapapun bisa menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga ada teori situasional, yang dimana gaya kepemimpinan harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan bawahan. Pemimpin yang efektif pasti mampu membaca situasi dan menyelesaikan pendekatannya. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin memengaruhi melalui pesona, visi kuat, dan kemampuan komunikasi yang menginspirasi. Karisma menjadi kekuatan utama dalam memotivasi tim. Teori kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin dan bawahan, misalnya imbalan dan hukuman. Pemimpin memastikan tugas tercapai melalui aturan dan struktur yang jelas. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi perubahan besar, memotivasi dan mengembangkan potensi anggota tim untuk mencapai tujuan lebih tinggi dari sekedar target organisasi. Selanjutnya, isu kepemimpinan dalam organisasi, yang dimana berbagai tantangan yang dihadapi pemimpin dalam mengelola tim dan juga mencapai tujuan organisasi. Tantangan ini berkaitan dengan perbedaan karakter serta generasi, kedisiplinan dan tanggung jawab anggota, serta gaya kepemimpinan yang kaku atau otoriter, keterlibatan pemimpin dalam pekerjaan, tuntutan era digital, serta krisis kepercayaan ketika ucapan tidak sesuai dengan tindakan. Peran pemimpin untuk mengatasi isu tersebut adalah pemimpin perlu menjadi teladan dalam disiplin dan juga tanggung jawab, lalu mampu beradaptasi dengan perubahan dan teknologi, serta menjalin komunikasi yang efektif. Pemimpin juga harus menjaga kepercayaan anggota tim dan juga menyeimbangkan pencapaian tujuan organisasi dengan kesejahteraan dan juga motivasi anggota. Dalam perilaku organisasi, efektivitas kepemimpinan dinilai dari seberapa mampu seorang pemimpin untuk mempengaruhi motivasi dan kinerja tim. Ada 3 model kepemimpinan. Yang pertama ada teori jalur tujuan, yang kedua ada kepemimpinan transformasional, dan ketiga ada teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Yang pertama ada teori jalur tujuan, artinya untuk menekankan para pemimpin dalam membantu bawahan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua ada kepemimpinan transformasional, yang artinya berfokus pada inspirasi dan perubahan positif dalam tim. Yang ketiga ada teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX, yang artinya melihat kualitas hubungan antara pemimpin dan setiap anggota tim. Jadi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pimpinan adalah bagaimana cara mengelola perbedaan yang signifikan antar generasi pegawai mereka, baik itu karakter, cara berpikir, ataupun pola kerja yang berbeda-beda dari setiap pegawai. Pemimpin masa kini harus mampu memahami keberagaman tim, menjadi teladan dan adaptif terhadap teknologi untuk memperkuat komunikasi. Konsistensi ucapan dan tindakan penting agar kepercayaan terjaga. Secara keseluruhan, pemimpin efektif mampu menyeimbangkan ketegasan dan empati serta terlibat langsung dalam pekerjaan tim.